Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sebentar ya saya matiin dulu nih AC di. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara. Yohanes pasal yang keempat. Satu ayat saja baca ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ayo baca dengan suara yang kuat bersama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini adalah tugas mengapa Yesus lahir di dunia. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya pada waktu itu dia sedang menginjil kepada seorang perempuan Samaria. Ya. Tuhan Yesus waktu itu pada siang hari, jam makan siang, saudara. Murid-murid melihat secara mata jasmani, perut mereka lapar. Mereka sudah berjalan sekian jauh, perut mereka lapar, itu siang hari, saudara. Mereka juga haus. Mereka tiba di satu sumur, di mana ada perempuan sedang ngambil air. Murid-murid berkata, Tuhan kau tunggu ya, kami beli makanan untuk engkau. Nah ini yang dilihat oleh murid-murid, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat soal makanan dalam arti jasmani. Dia ngomong sama perempuan Samaria itu, yang akhirnya perempuan Samaria itu bertobat, saudara. Ketika murid-murid datang, guru ini makanan bagi kamu. Tuhan Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kau kenal. Maka dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, Yesus harus melakukan kehendak Dia, Bapa di surga yang utus Dia. Kalau cuma melakukan doang, bisa selesai, bisa tidak. Ya kan? Saya kasih tugas misalnya sama Pak Jimmy, sama Pak Harsono Ahon. Hon, coba ya, nah Pak Harsono sudah diurapi menjadi koordinator untuk rumah doa. Coba kamu lakukan ya, rumah doa, kamu yang coba atur bagaimana nanti hamba Tuhan segala macam. Dia melakukan, tapi belum tentu bisa menyelesaikan sesuai keinginan saya. Dia bisa melakukannya sesuai keinginan dia, yang akhirnya tidak sesuai dengan keinginan saya, atau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan misalnya bisa aja. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dilakukan sampai dengan selesai. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa ini, mudah atau sulit, saudara? Sebagai Yesus sebagai manusia, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, mudah apa sulit? Sulit. Berat ya? Iya kan? Berat, saudara. Coba saudara lihat, waktu Yesus diutus, dia lahir dari menjadi seorang bayi, di mana lahirnya? Kandang binatang. Masa sih Tuhan yang kaya seperti itu, masa aku lahir di kandang binatang? Apa nggak bisa di tempat yang lebih baik dikit gitu loh? Bisa nggak Tuhan buat gitu? Bisa, saudara. Tapi kenapa mesti kandang binatang? Diuber-uber lagi, mau dibunuh sama Herodes, betul ya? Ya. Udah gitu begitu dia besar, dia mulai melakukan kehendak Bapa, dia mulai melayani bangsanya sendiri, bangsa Israel. Diterima apa ditolak? Ditolak, saudara. Ini gimana? Katanya Bapak yang ngutus. Kita kan suka berpikir begitu, saudara ya. Kalau Tuhan suruh saya, semuanya jadi lancar, betul nggak? Kita berpikir seperti itu. Tapi apakah demikian? Belum tentu, saudara. Ya buktinya Yesus disuruh Bapak
dari surga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya ternyata begitu banyak bukit dan gunung, saudara. Begitu banyak rintangan, banyak banget, saudara. Ya. Nggak ada yang namanya Yesus pernah enak-enakan gitu ya kan. Tiba-tiba dia cuma diam-diam aja, datang orang bertobat. Nangis-nangis depannya, Tuhan kami mau bertobat. Bagaimana supaya kami selamat? Enggak, saudara. Begitu berat pekerjaan Tuhan, begitu capek dan letih dia. Saudara. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Punya murid. Muridnya minta ampun, saudara. Kenapa sih gak pilih yang pinteran dikit gitu? Kok nelayan yang dipilih sih, saudara? Pilih ahli Farisi bisa gak? Dibuat bertobat gitu, bisa gak? Bisa Tuhan kalau mau kan. Dipilih nelayan. Ada satu juga orang yang mengkhianatin dia. Suka nyuri uangnya Tuhan Yesus, siapa namanya? Yudas. Ini gimana sih? Kebetulankah semua itu? Ketika dia sudah dewasa, sudah saatnya melayani 3 tahun, Bapa di surga kasih vision sama dia, mimpi. Apa yang tertulis dalam Yesaya. Bagaimana dia harus mati, saudara. Kita mungkin banyak berpikir kalau ikut Tuhan mah mantap lah Pak, lancar. Ya kan, mana mungkin ujungnya mati menderita. Ujungnya pasti enak, betul. Tapi ternyata Tuhan dikasih lihat, begini harus matinya. Waduh, sampai dia ketakutan berdoa di mana? Taman Getsemani. Berapa kali dia berdoa? 3. Alkitab berkata dia berdoa yang itu juga. Artinya sangat serius dia bergumul. Itu juga. Sampai takutnya dia melihat gambaran visi yang akan dia terima, saudara. Keringetnya sampai mengeluarkan darah. Itu ketakutan, saudara. Secara medis itu disebut sebagai stres berat. Saudara kalau stres berat kan keluar keringat dingin ya. Tapi pernah sampai darah nggak keluarnya? Belum ya. Paling-paling keringetan doang. Tapi ini sampai darah, saudara. Stres berat. Kita belum stres berat. Tuhan udah pernah stres berat, saudara. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan kagak tahu sih saya stres, Tuhan diuber-uber penagih hutang. Tuhan kagak tahu nih bagaimana saya stres yang ngadepin kehidupan ini, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan bilang, aku pernah loh anakku. Pernah lebih stres dari kamu. Kamu stres paling-paling gak suka makan. Atau tambah banyak makannya bisa juga. Ya. Tapi Tuhan stres sampai keringetan. Kamu stres jalan-jalan ke mall. Aku stres jalan-jalannya ke Taman Getsemani. Berdoa. Betul enggak? Jadi nggak bisa ngomong sama Tuhan, oh Tuhan kamu nggak tahu Tuhan, aku stresnya. Enggak, Tuhan bilang aku lebih stres. Ya. Udah gitu murid-murid yang tadinya nempel sama dia kayak perangkok, saudara. Begitu ditangkep, ada nggak yang temenin dia? Ngasih minum kek, ngasih makan kek, ada nggak? Nggak ada loh saudara, tinggalin semua. Yang lebih parah lagi murid yang deket juga yang namanya si Petrus itu, yang tadinya kayak jagoan, ya kan? Siapa yang berani ya langkain dulu mayat saya. Yang kayak jagoan begitu tuh, begitu kamu juga teman Yesus. Sampai sumpah, aku tidak kenal dia. Sumpah saudara. Pertama sih nggak kenal. Yang kedua dia mulai. Yang ketiga dia bersumpah nggak kenal. Bayangin saudara. Berbohong nggak dia? Ya jelas bohong, orang dekat-dekat begitu kok. Saudara kalau jadi Tuhan Yesus sakit hati nggak ya? Ditinggalin kayak gitu. Sama temen, deket. Tiap hari ngikut Yesus. Ya kan? Kita pikir ini orang udah paling setia dah sama kita. Nggak taunya nyangkal. Sebagai manusia, Tuhan Yesus kecewa. Waduh, berat banget ya tugas Bapak di surga ini. Akhirnya kagak enak dan ujungnya harus mati. Kehabisan darah. Itu sakitnya luar biasa, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, aku harus makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya, pekerjaannya. Itu bukan mudah, saudara. Dan saya mau katakan juga hari ini, saudara, kepada saudara.
bahwa jadi orang Kristen tidak mudah. Amin. Saya nggak ngajari saudara teori kemakmuran. Oh, ikut Tuhan makmur. Enggak. Ikut Tuhan tidak mudah. Harus bayar harga. Tuhan Yesus sudah kasih contoh, saudara. Betul, kita diberkati betul. Tapi, nah ini yang kita mau lihat malam ini, saudara. Kenapa Yesus kuat? Kok kita nggak kuat? Dia itu kan udah jalan duluan. Bapak itu mau kasih contoh sama kita. Nih, aku utus nih seorang manusia yang lahir dari daging. Ya, hidupnya juga dari daging, makan, mesti makan, bisa nangis, bisa sakit, bisa menjerit, bisa senang, bisa kecewa, bisa marah. Sama nih kayak kita, dikasih contoh. Lihat ya, kalau Yesus bisa, maka kamu tinggal ikut dia. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Nah ini yang kita mau, kenapa Yesus bisa menjalankan pekerjaan Bapa yang sulit? Berarti kalau Yesus bisa melakukan pekerjaan Bapa yang sulit, kita juga harus bisa. Yang mau bisa katakan amin. Ya. Saudara, rahasianya adalah karena Yesus itu mengerti kehendak Bapa. Ya saudara ya. Yesus tahu dia harus bagaimana di dalam hidupnya. Yesus tahu jelas tujuan hidupnya. Tahu banget. Makanya ada lagu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ya kan? Saudara, kita pertama kalau mau kuat untuk menanggung segala perkara, seperti Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ya. Kalau kita mau kuat, kita perlu tahu dulu ya, tujuan kita. Apa yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Saudara, ini kan pasti ditemukan oleh, saya nggak tahu berapa lama yang lalu, Aqua, betul? Ada minuman di plastik. Kenapa ukuran cuma segini? Kenapa enggak 5 liter? Kenapa enggak dibuat dari kaleng? Kenapa cuman, ini berapa liter? Saya nggak tahu. Ya. Berapa? 250 mili ya. Terus yang lain ikut-ikutan segini juga nggak? Kenapa nggak kurang 200 gitu, betul kan? Saya mau tanya, ketika orang tersebut nemuin ini, dia udah mikir nggak gunanya bakal apa? Pasti sudah. Dia udah mikir nanti kalau minum itu mesti pakai sedotan. Ya boleh aja sih minum colok begini boleh. Tapi pakai sedotan. Kenapa mesti pakai? Karena saya mesti tutup rapat. Kenapa mesti tutup rapat? Karena takut masuk bakteri, kuman-kuman dan sebagainya. Betul. Jadi ketika orang ini bentuk ini, dia temukan ini, dia tahu apa gunanya ini. Terus dia juga tahu mesti dijualnya di mana. Ini ditaruhnya di toko-toko supermarket atau di toko baju. Supermarket. Kenapa nggak ditaruh toko baju? Kenapa nggak ditaruh bersama-sama dengan baygon? Iya kan? Karena dia tahu waktu dia temukan tujuannya dia bikin ini untuk orang minum. Dan kalau orang minum, orang pasti cari barang roti, ya kan? Barang mungkin apa? Coca-Cola, Fanta dan sebagainya kan, betul nggak? Taruh di situ. Tahu. Jadi pada waktu si Aqua ini ditaruh di deretan botol-botol minuman lain, dia kecewa nggak? Enggak. Karena memang di situ tempatnya. Saudara, Yesus bisa kuat karena dia tahu Allah Bapa itu punya tujuan hidup dalam dirinya.
Makanya sangat penting sekali kalau saudara ini harus punya visi ke depan hidupnya, saudara. Visi itu what? Apa? Misalnya, saya punya visi. Saya kepingin menjadi seorang sarjana ekonomi misalnya. Atau sarjana akuntansi. Pokoknya saya mau ke sana. Jadi berarti ketika saya menghadapi beban berat, ujian, ulangan, ribet, accounting itu ribet, ya kan, mesti ngeliat angka-angka dan sebagainya. Saya tidak mundur. Karena di otak saya pengen jadi sarjana accounting. Jadi saudara, kalau kita mau kuat, kita perlu tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kehendak Bapa di dalam kita. Jadi kita itu tidak usah lagi bersungut-sungut, aduh kenapa gue lahirnya di Jakarta ya, kenapa gue tinggal di Jakarta ya. Hujan, kalau macet, kalau hujan macet. Terus apa tadi? Banjir. Tapi enggak loh saudara, Bang Fauzi berkata Jakarta bebas banjir. Benar saudara, bebas banjir. Maksudnya banjir bebas kemana-mana sekarang. Kalau dulu cuma di mana tertentu, Pesanggerahan, sekarang di mana-mana bisa banjir. Jadi banjir bebas. Kita nggak perlu nyesel saudara kalau kita ada di Jakarta. Saya nggak pernah nyesel. Jakarta macetnya nggak apa-apa, jalanin aja. Saya tahu saya mau kemana kok. Gitu. Waktu ada kerusuhan, teman telepon, ayo yuk Pak udah pindah aja ke Singapura. Don't worry, gue ada rumah walaupun kita tinggal bareng aja daripada bahaya. Enggak, saya mau di Indonesia. Loh kenapa begitu? Bahaya loh, sudah banyak nih orang-orang Chinese yang pergi. Iya biarin amat. Loh kenapa bisa begitu? Ya beberapa bulan yang lalu kita doain kok. Kita minta jiwa-jiwa. Udah tahu, dikasih tahu sama Tuhan akan ada awan gelap di Jakarta. Akan ada goncangan besar. Ya itu buktinya saudara. Lantas kalau kita doain kita kabur, mau ngapain kita berdoa saudara? Ya, jadi kita perlu tahu tujuan hidup kita ini. Kenapa saya lahir, kenapa saya ada di keluarga ini, kenapa Allah mengizinkan masalah yang besar dalam hidup saya. Gitu, ya kan? Kita tahu. Saudara, saya pernah sampaikan kan di dalam khotbah di minggu keempat selalu, Allah itu nggak bisa gagal dalam rencananya, nggak mungkin. Saudara. Sekalipun saudara punya kehendak bebas, Allah nggak bisa gagal. Tidak mungkin saudara bisa menggagalkan rencana Allah, nggak bisa. Ya. Nih orang nih tahu nih, misalnya nih, di Alkitab udah bilang nanti akan ada antikris yang duduk. Kita coba membuat lambat dikit lah antikrisnya datang. Kita coba supaya kalau bisa jangan ada antikris lagi. Mau coba-coba gitu. Menghalangi rencana Tuhan yang tertulis, nggak bisa saudara. Kan udah diceritain, bagaimana dulu yang namanya Yesus itu secara di Yesaya udah dinubuatin bahwa dia harus mati pada waktu hari Paskah. Orang Farisi nggak mau mati pada hari Paskah, tapi tetap yang jadi rencana Tuhan. Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dia bebas, dia berangkat ke Tarsis, dia naik kapal, dia punya uang, dia boleh jalan kemana aja. Oleh Tuhan dikontrol, balik juga sama ikan ke Niniwe. Pergi naik kapal, pulang naik ikan saudara. Ke Niniwe akhirnya. Jadi kalau kita tahu rencana Tuhan, kita gak bakal stres saudara. Biar aja. Makanya sekali lagi saya selalu ulang, ketika gereja Tuhan pindah kemari, memang kenapa harus di lantai LG Tuhan? Apa nggak ada lantai yang lain Tuhan bisa pindahin kita? Gitu. Banyak tantangannya, ya biarin. Hujan, banjir. Setiap hujan, di sini ada Ibu Wati selalu, Pak, sekolah minggu banjir. Itu laporan kesekian kali. Udah tahu, ya udah tenang aja, ya kan? Ya nggak apa-apa saudara, saya tenang aja, jalan aja. Percaya bahwa mau diapain juga rencana Tuhan gak bisa gagal kok. Kita ngikut aja dia lebih baik. Betul gak? Jangan kita mencah-mencah, wah gimana nih? Ya kita cari solusi.
Saya ngomong, Nesa, boleh nggak tolong tuker dong tempatnya, jangan di situ, tempat lain. Coba cariin. Iya deh Pak, saya cariin. Siapa tahu kita dapat tempat yang lebih enak, walaupun di lantai yang sama. Saya nggak mau lantai jauh-jauh, nanti kan kadang orang tua pada bilang, anak saya jauh-jauh ke atas nanti hilang, katanya ya kan. Ya lebih baik di satu lantai aja. Ada pasti. Saudara doakan. Ya, agak tengah dikit kayak yang nggak banjir gitu ya. Tenang aja, doa aja. Pokoknya rencana Tuhan nggak usah gagal. Ya. Coba buka deh, Mazmur 33 ayat 10. Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya, mundur dikit, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Coba baca. Yuk, 1, 2, 3. Amin, saudara. Nggak ada. Jadi kita tenang aja, kalau ikut Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai, sejahtera. Jadi kalau misalnya kita melewati lembah kekelaman, kita melewati masalah yang besar, apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Tidak bakal gagal. Jadi jalani aja. Amin, saudara. Jalanin aja. Ya. Makanya saudara, kalau kita sampai tidak mengerti rencana Allah, kita gagal mengerti kehendak Allah, nah ini yang bahaya saudara. Ya. Kita jadi melakukan kehendak sendiri. Ya. Contohnya Abraham, gara-gara tidak ngerti kehendak Allah, tidak taat, tidak mau tunggu waktunya. Udah dibilang engkau akan memiliki anak, mana? Keturunanmu akan seperti pasir di laut, mana? Istriku mandul. Makanya umur 75 Abraham dapat firman itu, saya nggak tahu umur berapa dia kawin sama si Hagar. Jadi problem kan di keluarganya kan? Kenapa jadi problem? Karena dia tidak mau ngikutin kehendak Allah. Dia kawin sama Hagar dan jadilah yang namanya Ismail kan? Jadi kita mesti jangan sampai nggak ngerti, saudara. Ya, rancangan Allah tadi udah nggak bisa diapa-apain deh. Pokoknya kalau Allah udah tetepin A ya pasti jadinya A. Gitu. Kita cuma ngikut aja, saudara. Ngikut aja. Ya. Nah, ketika kita ngikut seperti Yesus, ya, dia kuat karena dia tahu. Aku tahu kehendak Bapa dalam diriku apa. Nah, tapi kita nggak bisa main ikut-ikut aja begitu. Tapi kita juga mesti, ya memang mungkin dalam kesempatan saya akan jelasin bagaimana Yesus bisa kuat, ngapain aja dia gitu ya. Tapi intinya malam ini saudara, kalau Yesus mau melakukan kehendak Bapa itu nggak mudah. Saya mau katakan pada saudara, jadi Kristen itu ada harga yang harus dibayar. Pasti. Saudara. Nggak bisa bilang, wah pasti enak lah jadi orang Kristen. Ya. Saudara, mesti seimbang. Ada berkat, betul. Ada mujizat, betul. Saya sangat percaya dan mengharapkan setiap saat. Tapi juga jangan lupa sisi penderitaannya. Bahwa ngikut Tuhan itu juga ada penderitaannya. Harus pikul apa? Nah, salib itu. Ya. Siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya kan, kalau mikul barang dagangan sih enak, mikul salib, saudara. Ya, jadi jangan takut, saudara. Ketika saudara ada dalam berbagai pergumulan hidup, percaya deh, pasti lolos. Amin, saudara. Pasti lolos.
Kita sakit ketakutan, aduh lewat nggak nih ya masalah ini ya, lewat nggak ya. Mungkin kita ngadepin saudara, iya betul. Tapi jangan takut, pasti lolos. Ya. Tuhan nggak keisengan, nyoba-nyoba supaya saya cobain anak saya celupin nih ya di air, hidup lo, saya celupin di minyak sekarang, mati. Ya nggak main dia begitu. Dia udah beli kita, ngapain dia coba-coba, enggak. Tapi memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini penuh kejahatan. Yesaya berkata, karena kejahatan dunia ini tercabutlah nyawa orang benar. Bisa loh saudara. Tercabutlah nyawa orang benar. Artinya tidak sengaja, bisa aja. Mati karena dunia ini menjahat. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kalau kita mengerti kehendak Bapa dalam hidup kita, makanya temukan itu saudara. Sehingga kita jalannya nggak melenceng kiri kanan. Jadi Kristen ngapain ya? Enggak. Tahu. Sekalipun ada penderitaan, tahu saudara. Saya sering kasih tahu sama karyawan di kantor, nih saya punya rencana kepada kamu ya, ini. Saya harapkan kamu ada di sini, di posisi ini nanti. Sekarang belum, masih di sini. Nanti kamu di posisi ini. Dan jalan dari sini ke situ itu nggak gampang. Banyak liku-liku, banyak kerikil. Tapi saya melihat ketika saya memberikan visi kepada mereka, saya memberikan satu tujuan hidup dalam mereka, mereka tuh kuat. Sekalipun ada, ya tetap maunya ke situ. Ya ini mah cuma halang kecil, saya nggak takut, saya jalan terus. Nah saya suka pakai, sekarang kamu udah pindah nih dari sini ke sini posisinya. Masih ada lagi nih, tenang aja. Kamu udah maju nih, terus semangat. Ya semangat lagi, maju lagi. Kamu udah di sini sekarang. Ya, jadi kita mesti mengerti tujuan hidup. Setiap orang tujuan hidupnya oleh Tuhan dikasih berbeda-beda. Saudara temukan. Ya, kalau saudara temukan itu, saudara akan betul-betul merasa, Tuhan aku selalu kuat tiap hari, gak perlu murung. Mungkin sekali-sekali boleh lah bersedih, mungkin mukanya panjang kayak pepaya Bangkok dan sebagainya, tapi gak bakal lama-lama. Langsung, Tuhan terima kasih, haleluya, betul. Ya seperti itu. Yesus pasti memberikan kepada kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan. Ayo mana pemusik, yuk.